Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillah, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'du. قبل ما نبدأ الدرس علينا أن نتواصل مع الحبيب الأعظم سيد الرسول الأكرم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم لنتأمل الله يفتح علينا فتح العارفين وفقه في الدين ويجعلنا من علماء العلم الصالح يا رب العالمين. إن بنتأمل الله ينور قلوبنا وقلبنا من حسن وتقى وكافنا والمسلمين الإسلام إلى نحمة عند في سبيلة ونقل سالة شاملة في الآخرة. ثم بنتأمل الله يقضي حمد كل من حج الآخرة ينور قلوبنا بالإيمان تقى وكافنا من المسلمين بذكر سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ابدا حجة الله بذكر سيدنا صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب كل والدين. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini Allah berikan kesempatan terhadap lisan kita untuk membicarakan yang namanya santri. Namanya santri itu adalah seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu yang belajar untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang belajar untuk mencapai kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Yang belajar untuk mendapatkan daripada cintanya Rasulullah SAW. Ya. Jadi seorang santri ini adalah estafetnya baginda Rasulullah SAW. Makanya dalam hadisnya baginda Nabi SAW, Rasulullah telah menjelaskan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Atau maqala Nabi SAW. Baginda Nabi SAW telah sabdakan, barang siapa seseorang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah akan berikan kepada dia kepahaman di dalam agama. Orang yang menuntut ilmu atau kalau bahasa Indonesianya adalah santri merupakan orang yang dipilih sama Allah. Orang yang bisa menulis ilmu, yang bisa mencatat ilmu, yang bisa mendengarkan ilmu, yang bisa menyampaikan ilmu, yang cinta terhadap ilmu, yang cinta terhadap kitab-kitabnya ulama, yang cinta terhadap ulama. Itu adalah orang-orang yang dipilih sama Allah. Kun aliman, au kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wa la takun khamisan fatuflih. Maka maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah sabdakan di hadis yang lain, jadilah kamu orang yang alim atau orang yang menuntut ilmu atau orang yang mendengarkan ilmu atau kau menjadi orang yang cinta terhadap ilmu, dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima kamu akan celaka. Maksudnya apa? Yang keluar sudah tidak cinta, nggak ada apa namanya, nggak ada apresiasi terhadap ilmu, itu orang yang celaka. Kenapa? Udah buta sama terhadap yang lain. Nah, kita maksudnya apa? Orang yang kita mendengarkan ilmu ini adalah orang-orang yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Kita harus semangat. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan yang muda-muda ini, siapa lagi yang bisa menyampaikan ilmu kepada orang lain? Kalau bukan apa namanya, penuntut ilmu yang bisa belajar untuk memperjuangkan agama Islam, siapa lagi? Sedangkan saat ini kita sudah berada di ujung, maksudnya kita sudah berada di akhir-akhir zaman. Sedih seandainya kalau kita ceritakan.
Pernah Rasulullah SAW sabdakan juga, innakum fi zamanin man taraka minkum usyra ma udira bihi halak, summa ya'ti zamanun man amila bi usyra ma umira bihi najah. Atau maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan kepada para sahabatnya saat itu, sesungguhnya kalian wahai para sahabatku, ketika kalian belajar untuk meninggalkan 10% daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan celaka. Akan tetapi akan datang suatu zaman di mana orang itu mengamalkan 10% daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dia akan selamat. Nah, zamannya itu zaman kita sekarang ini. Kita cukup jaga sholat 5 waktu. Belum suruh jihad perang-perangan, belum. Itu Allah udah berikan, kalau misalnya kita mati nanti, itu mati dalam keadaan Allah ampuni dosa kita insya Allah. Kita istiqomah dalam agama, kita istiqomah belajar agama, kita istiqomah menyampaikan ilmu agama, kita istiqomah mendengarkan ilmu agama, itu udah selamat, guys. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, kita akan selamat insya Allah. Yang kedua, belum lagi masalah hati, masalah batinnya. Masalah hati. Nah, kita ini taklim, perbaiki niat kita. Seorang santri itu kunci pertama untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat adalah dengan niat yang ikhlas. Dengan niat yang baik. Dengan niat yang bagus. Dengan niat untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Makanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Atau maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Terus wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap orang itu dinilai daripada niatnya. Barang siapa yang niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dia itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa niatnya untuk dunia atau seorang wanita yang ingin dia nikahkan, maka hijrahnya tergantung apa yang dia niati. Nah, di situ. Wah, Masya Allah. Kemarin, itu ya, kemarin Anda sempat buka-buka Al-Quran dulu. Buka Al-Quran dulu tentang pedihnya tentang istiqomah segala macam di surat Fussilat. Nah, kan apa katanya Allah Subhanahu wa taala? Allah firmankan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa taala firmankan, nah ini pentingnya kita belajar ilmu, kita bisa tahu apa yang Allah firmankan. Jadi menuntut ilmu, kita tahu apa yang Allah bicarakan terhadap hambanya dengan bahasa yang paling bagus, yang paling indah. Orang kalau baca Al-Quran dengan keadaan lalai, dia nggak tahu apa yang Allah maksud. Tapi ketika orang membaca Al-Quran dengan hatinya, dengan kesentuh hatinya, dengan penuh takut sama Allah Subhanahu wa taala, dengan rindu sama Allah Subhanahu wa taala, dia membaca Al-Quran itu seolah-olah dia berbicara sama Allah. Seolah-olah Allah lagi berbicara dengan dia. Apa Allah bilang? Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berbicara, yang mengucapkan Rabbunallah,
Tuhan kita adalah Allah. Tuhan kita, sayyidnya kita, pemiliknya kita adalah Allah. Summa istaqamu. Kemudian mereka beristiqamah di dalam agama. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka akan malaikat itu turun terhadap mereka. Alla takhafu wa la tahzanu. Supaya apa? Kenapa malaikat itu Allah turunkan terhadap mereka? Kenapa Allah turunkan terhadap orang-orang yang istiqomah? Alla takhafu wa la tahzanu. Supaya mereka tidak takut dan supaya mereka juga tidak merasakan kesedihan. Makanya Masya Allah kita kalau misalnya lihat guru-guru kita ya, misalnya Habib Umar, sedihnya apa? Mas gak ada kesedihan dalam masalah dunianya mereka. Sedihnya mereka itu apa? Terhadap saudara muslim sendiri. Ya. Kenapa? Kenapa kok bisa begitu mereka? Karena mereka sudah istiqomah dalam agama. Subhanallah. Wa absyiru bil jannah. Wa absyiru bil jannah. Dan berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan apa? Kabar gembiranya dengan surga. Allati kuntum tu'adun. Yang mana surga itu telah dijanjikan terhadap kalian. Subhanallah. Ya, indah. Kita aja kalau misalnya kita paham terhadap apa yang Allah berikan, Allah firmankan itu, Allah kelas nikmat. Makanya kita ini penting jadi seorang santri. Ya, penting kita jadi seorang santri. Kita bukan seorang santri. Bagaimana Ustadz kalau misalnya kita ini bukan santri, apakah kita bisa nanti punya keturunan seorang santri, bahkan bisa jadi seorang alim? Bisa, bisa insya Allah. Dengan syaratnya apa? Kau benar-benar cinta sama ulama. Dengan benar-benar kau takzim terhadap ulama. Dengan benar-benar kau menghormati seorang ulama. Dengan benar-benar kau berharap diri kita ini yang banyak akan dosa, kita bisa dikumpulkan nanti sama Allah Subhanahu wa taala terhadap ulama-ulama yang kita cintai nanti. Subhanallah. Absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang istiqomah dengan surga yang sudah kami janjikan. Katanya Allah lagi, selanjutnya di ayat selanjutnya apa? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Nahnu, kata Allah Subhanahu wa taala, kami adalah penjaga kalian orang-orang yang istiqomah di dalam agama Allah. Orang-orang yang senantiasa berjuang untuk agama Allah. Orang-orang yang senantiasa berjuang melawan nafsunya. Nahnu awliya'ukum. Kami adalah penjaga kalian orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam agama fil hayatid dunya wal akhirah, fil akhirah. Dalam kehidupan dunia dan kehidupan nanti di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi. Dan bagi kalian orang-orang yang istiqomah ini kata Allah Subhanahu wa taala, fiha ma tashtahi. Apa yang kamu pengenin? Kapan? Nanti ketika di surga. Ma tashtahi anfusukum. Apa yang jiwa kalian itu inginkan? Walakum fiha ma tad'un. Dan bagi kalian apa yang kalian sebutkan nanti di surga. Nuzulam min ghafurir rahim. Tempat yang telah Allah sediakan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oh. Ini kalau benar-benar Anda ceritain semua yang ini ya, enggak apa-apa ya. Anda cerita aja. Terus dalam surat Ghafir. Surat Al-Ghafir. Man amil sayyi'atan. Ini teguran untuk kita apa namanya? Yang apa namanya? Yang melakukan orang-orang yang suka senantiasa melakukan kejelekan. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Barang siapa orang yang melakukan kejelekan, maka tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuai apa yang ia kerjakan. Wa man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala juga apabila wa man amila salihan, dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan amalan soleh min zakarin au unsa,
daripada dia itu laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika, maka bagi mereka yadkhuluna al-jannah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yurzaquna fiha, Allah akan berikan rezeki terhadap mereka yang senantiasa melakukan amal soleh, yurzaquna fiha, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala itu, bi ghairi hisab. Subhanallah. Dengan tanpa ada hisab, tanpa ada batasannya. Nikmat. Nah, ini dia merdeka. Pernah juga dalam hadisnya Rasulullah SAW juga pernah sabdakan, Rasulullah pernah sabdakan setelah pulang daripada perang yang sangat besar waktu itu. Yang hadisnya lupa anak. Yang hadisnya Rasulullah SAW, sesungguhnya kalian sudah telah melaksanakan perang yang kecil. Sesungguhnya kalian telah melaksanakan perang yang kecil. Dan kalian akan menghadapi perang yang lebih besar lagi daripada ini. Padahal kondisinya waktu itu kondisi perang yang besar-besaran. Ya Rasulullah, perang apa yang lebih besar daripada ini ya Rasulullah? Kata para sahabat. Kata Rasulullah SAW menjawab, perang melawani nafsu kalian sendiri. Itu dia. Jadi seorang santri itu adalah orang yang bisa menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Diingat, santri adalah orang yang bisa, orang bukan harus menuntut ilmu ya. Orang yang bisa menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala, bisa mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala, bisa menyampaikan agamanya Allah Subhanahu wa taala, bisa menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala, bisa mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, itu adalah santri. Santri. Kemudian bisa menjaga keikhlasan hatinya. Santri. Menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Santri. Dari perkara yang kecil. Dari perkara-perkara yang kecil. Yang saat ini mungkin tidak pernah kita lihat lagi di hadapan mata kita. Ini seperti itu. Sesungguhnya kalian berada di zaman yang mana kalian melaksanakan agama, maka meninggalkan 10% daripada agama kalian akan celaka. Kemudian akan datang suatu zaman di mana mereka melaksanakan 10% daripada agama, mereka akan selamat. Yang kita ini melaksanakan apa, misalnya sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itulah orang-orang yang merdeka. Merdeka dalam artian batinnya, hatinya mereka merdeka, zahirnya pun merdeka. Ya, beda apa? Terus selanjutnya apa? Seperti apa? Menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yang berwudhu lah, senantiasa menjaga wudhunya. Merdeka, dia akan merdeka. Orang yang senantiasa berwudhu, menjaga wudhu, dia akan merdeka. Kok bisa Ustaz? Merdeka daripada melaksanakan perbuatan-perbuatan maksiat nanti setelahnya. Merdeka, dirinya telah dibebaskan daripada dosa-dosa yang keluar daripada air wudhunya. Merdeka daripada dosa-dosa yang telah diucapkan dengan perantara air wudhu yang dikeluarkan dari wudhunya. Subhanallah. Inilah orang yang merdeka. Benar, Indonesia merdeka. Merdeka. Dalam artian negara, daulah yang merdeka, negara yang merdeka. Tapi apakah orang-orang yang tinggal di Indonesia merdeka semua? Tidak semuanya merdeka. Loh, kok bisa? Benar, mereka merdeka semua dalam artinya negara merdeka. Tapi hatinya apakah merdeka? Banyak orang di luar sana yang mati dalam keadaan penuh hutang, nggak bawa iman. Kenapa? Minimnya ilmu agama. Kita yang santri, hidupkan agama-agama Allah Subhanahu wa taala. Kayak tadi, contoh wudhu, sebatas wudhu aja. Sebatas wudhu, Allah hapuskan dosa-dosanya.
sebelum tidur berwudu. Allah hapuskan dosanya ketika dia berbaling. Ketika dia apa? Berbalik badannya. Ketika berbalik badannya, Allah hapuskan dosanya. Allah titipkan malaikat sampai dia bangun. Wudu. Kemudian sunnah-sunnah yang lain. Kebetulan di hari Jumat. Di hari Jumat, potong kuku. Kuku sunnah. Potong kuku. Sunnah-sunnah yang apa yang kita pelajari sebelumnya. Terus masalah siwak. Misalnya masalah siwak. Ini siwak ya. Ini siwak ini, fadilahnya itu dalam hadisnya Rasulullah SAW telah menjelaskan, rakaatani biswaki khairun min sab'ina rakaatin bi ghairi siwak. Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat menggunakan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Dan ini digunakan baik laki-laki ataupun perempuan. Dibawa terus. Kalau lihat Habib Umar pasti pakai siwak sebelum sholat. Lihat Habib Umar. Lihat ulama-ulama pakai siwak. Beda halnya mungkin ada beberapa ulama yang sebelum ini, ada beberapa orang kalau sholat itu rokok dulu. Ya. Ini terdapat 70 manfaat siwak. Insyaallah. Santri, kita amalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa yang Allah firmankan dalam Qurannya dalam surat Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala firmankan, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam siwak, dalam segi perjalanan hidupnya beliau gimana? Gerak-geriknya beliau gimana? Dalam beliau berbicara bagaimana? Putrinya Rasulullah SAW ketika berjalan itu seperti apa? In kuntum tuhibbunallah fattabi'un, maka ikutilah aku yuhibbukumullah. Maka apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yuhibbukumullah. Allah akan cinta terhadap kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian, wallahu ghafurur rahim. Kenapa Allah kayak gitu? Karena Allah Ghafur, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Itu dia. Terus ana pengen nyampaikan juga. Ana semalam nulis, tadi nulis. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawmal qiyamah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah akan lindungi dengan naungannya di mana hari itu tidak ada naungan sama sekali. Yang pertama adalah seorang imamun adilun. Pertama, imam yang adil, pemimpin yang adil. Seorang laki-laki terhadap perempuannya, seorang suami terhadap istrinya, seorang istrinya terhadap anak-anaknya. Imamun adil. Tsaniyan, wa syabun nasha'a fi ibadatillah ta'ala. Yang kedua adalah seorang pemuda yang berjalan, yang menghabiskan masa mudanya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang menghabiskan masa muda kita ini dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Yang ketiga adalah seseorang yang hatinya terikat dengan masjid-masjid. Yang keempat,
rajulani yatahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang ketiga, yang keempat. Yang keempat adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Yang kelima, rajulun da'athu imra'atun dzat mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah ta'ala. Yang keenam, yang kelima. Yang kelima adalah seseorang yang diajak oleh seorang wanita memiliki pangkat, memiliki kecantikan, itu melakukan perbuatan zina, kemudian dia menolak dan berkata, inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminahu. Ma tunfiqu yaminahu. Seseorang yang bersedekah sehingga tidak diketahui oleh tangan kirinya. Yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khayyan fa fadat ainah. Yang ketujuh adalah seseorang yang menyendiri mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian meneteslah dari matanya air matanya. Kemudian meneteslah air. Kita bisa tahu semua ini dengan apa? Dengan cara kita menuntut ilmu. Dengan apa? Dengan cara kita belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kita membuka kalam-kalamnya ulama, membuka hadis, membuka ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian untuk yang perempuan, tahu enggak kalau perempuan ketika keluar dari rumah itu keluar dengan fitnahnya. Perempuan ketika keluar dari rumahnya satu langkah dari pintunya sudah banyak fitnah terhadap dirinya. Oleh karena itu, untuk ikhwati saudara-saudariku fillah ta'ala, jagalah diri kalian, jagalah kehormatan diri kalian, jagalah kebersihan hati kalian. Takut kayaknya khawatir kalau misalnya di antara kita ada yang masuk ke dalam nerakanya Allah, mungkin ana sendiri, terus kalian ada yang masuk ke dalam surga, jangan lupa tarik ana. Jangan lupa tarik ana nanti. Itu yang pernah kasih nasihat sama saya, tolong dia ya Allah. Jemput. Kemudian kita sama-sama mendoakan untuk semua saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga keadaan-keadaan mereka menjadi penggugur dosa mereka, menjadi pengampun dosa mereka. Adapun orang-orang yang meninggal di antara mereka, Allah jadikan mereka orang-orang yang mati syahid kelak nanti di hari kiamat. Dan bisa memberikan syafaat terhadap kita semua. Insyaallah ta'ala. Sebenarnya ada lagi beberapa hal, tapi mana belum tahu kapan bisa nyampainya, karena insya Allah waktu yang sedikit ini, dan ini pun pertama kali anak bisa talaki seperti ini, jadi waktu yang penuh dengan berkah. Setelah mendengar apa yang Anda sampaikan, harapan anak
banyak orang yang berubah dan banyak orang yang bisa menyampaikan faedah-faedahnya ini kepada orang lain semuanya. Jadikan sosial media kita ini ladang pahala kita, insya Allah. Seperti sabdanya Rasulullah SAW, anak pengen nangis sebenarnya. Anak pengen nangis. Sabda Rasulullah SAW, man dalla ala khairin falahu ajru mithla fa'ilihi. Apa kata Nabi SAW. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya kebaikan seperti apa orang yang itu kerjakan. Pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Itu dia. Semoga sedikitnya anak sampai ada waktu bisa manfaat, bisa disampaikan kepada orang lain. Sekian dari Ana, insya Allah. Ustazah, terima kasih waktunya. Jazakumullah khair. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, Barakallah fikum wa jazakallah khair atas ilmu yang disampaikan. Semoga bermanfaat, insya Allah. Dan insya Allah menambah wawasan untuk kita semua. Sehingga kita semua insya Allah ke depannya dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik, untuk sesi penyampaian materi, sudah selesai, lanjut kita ke sesi tanya jawab. Silakan teman-teman, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang materi yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Ini untuk yang on mic, saya persilakan untuk mengangkat tangannya. Perwakilan 2 orang, dan yang kolom chat perwakilan 3 orang. Ustazah, boleh Ana ngomong sebentar? Iya, silakan Ustaz. Ya, Ana ini belum pernah pakai Google Meet jadi ini, jadi Ana kurang paham jadinya. Ana mau ngeliat komentar gimana, nggak tahu. Diklik yang titik 3 di samping kanan. Ada Ustaz. Habis itu ada pesan dalam panggilan, dilihat di situ. Oh, ya, lanjut. Sudah dapat Ustaz? Lanjut. Insya Allah. Lanjut. Ya, Ukti Maisyarah, apakah ingin bertanya? Atau Ukti Amira? Ya, terima kasih sebelumnya Ustaz. Santri tapi agak beda dari materi. Begini sebenarnya supaya kan setiap manusia itu ada salah dan hilaf. Nah, bagaimana supaya kita agar kita senantiasa sabar jika dikatain sama orang gitu. Kamu santri tapi kelakuannya gini yang gitu Ustaz. Syukran. Biar sabar terus gitu ya. Iya Ustaz, dan istiqomah. Terima kasih. Nggak usah dengerin kata mereka. Kalau Ana sendiri, nggak usah dengerin apa kata orang lain. Yang penting hati ikhlas, hati niat cari pandangan Allah. Ingat, kita beramal jangan niatkan untuk mencari pandangan manusia. Buat apa kita cari pandangan manusia? Yang kita cari itu pandangan daripada Allah. Secara tidak lazim, secara tidak kita sadari, ketika kita sudah niat mencari pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan sendirinya Allah akan memberikan kesabaran di dalam hati kita. Hati kita akan Allah berikan kesabaran.
Yang penting syaratnya apa? Dengan niat ikhlas. Kalau niat kita sudah mencari pandangan manusia, nanti ada omongan dari orang lain, karena kita nggak ikhlas awalnya, sakit hati, nggak sabar, begitu. Insya Allah. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga terjawab ya, kuping Amira. Ada ya, Gimana Ustazah, suaranya putus-putus? ya, apa Ustaz? Dia dipersilakan yang mengangkat tangan satu orang, Ufti Carlo. Ya, mungkin beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz izin bertanya, kalau kita mempamerkan aurat di depan laki-laki yang bukan mahramnya dosa atau gimana? Terima kasih. Menampakkan aurat, ya, Iya, ya semoga untuk perempuan yang masih eh, belum terbiasa dengan hijabnya, Allah nanti rubah hatinya sehingga jadi terbiasa dengan hijabnya. Yang masih suka terbuka auratnya, semoga ada kesempatan, dan pasti ada kesempatan, yakin dalam hatinya, apa namanya, kesempatan untuk senantiasa menutup auratnya itu pasti ada. Adapun dosa atau tidak, kita sudah pasti tahu. Sudah pasti tahu. Menampakkan aurat yang bukan mahramnya kita adalah dosa. Tapi misalnya kita melakukan dosa nih ya, aurat kita buka, jangan pernah kita sampaikan sama orang lain kita sudah melakukan dosa. Ya, jangan pernah kita sampaikan kepada orang lain dosa apa yang kita kerjakan. Jadi ya. Jadi kenapa kayak gitu? Karena aibnya kita nih, aib kita ketika kita sudah tidur, Allah itu tutup aib kita. Tapi ketika kita bangun, terus kita ceritakan kepada orang lain dosa yang telah kita kerjakan, maka kelak nanti di hari kiamat tanggung jawab sama dosanya kita sendiri. Nah, kita nggak mau kan? Kita nggak mau di mana aib kita sudah Allah tutup, malah kita buka sendiri. Ya Allah, jawabannya gitu. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga terjawab. Jadi, untuk yang masih kita cukupkan, kita beralih ke pertanyaan dosen. Jadi, untuk di Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bertanya, bagaimana cara agar diri ini terus istiqomah dan mempertahankan diri agar tidak sudah dijawab ya Ustaz? Sudah. Ya, langsung berlanjut ke usia nomor Halisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sebenarnya jika kita berbuat dosa terus bertaubat dan itu pasti ya dosa itu dilakukan berbalik, apakah kita sudah berbuat terus buat salah lagi terus menerus dan bertobat lagi, apakah taubat itu akan menerima Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Masalah dosa ya. Allah itu senang
Allah itu suka sama hambanya yang senantiasa bertaubat sama Allah. Mana ya? Allah itu suka sama hambanya yang suka bertaubat sama Allah. Artinya benar kita melakukan dosa, kita menyesali, taubat ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus nggak lama kemudian kita melakukan dosa lagi, keulang lagi dosanya, taubat lagi, nggak apa-apa. Yang munafik itu, yang munafik itu, yang munafik orang yang berbangga melakukan dosa, terus pura-pura bertaubat. Saya habis melakukan dosa, terus pura-pura taubat. Ya itu munafik namanya. Tapi kalau orang-orang yang seperti kita, apa namanya, tanpa kita sadari atau terlewat karena nafsu yang kita ada dalam diri kita melakukan dosa, itu tidak dikatakan munafik. Itu masih tahap hamba sama Allah. Wajar. Hamba Allah itu nggak semuanya sempurna. Nggak semuanya sempurna, masih bisa salah. Yang penting kita sadar, kita habis melakukan dosa, kita ingin bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Ya. Assalamualaikum, semoga terjawab. Lanjut ke pertanyaan kedua di kolom chat dari Ulfi Rosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, seorang wanita yang sudah mulai keluar rumah, maka akan menjadi fitnah. Nah, pertanyaan fitnah yang dimaksud itu seperti apa, Ustadz? Ada surah. Ya, kita tanpa kita sadari, perempuan kalau misalnya keluar itu walaupun seperti apa ya, keluar tutup auratnya, mungkin di luar sana banyak loh laki-laki yang memperhatikan dirinya tanpa mereka sadari, tanpa wanita itu sadari. Makanya dari perhatian laki-laki kepada perempuan itu ada sudah fitnah. Itu. Ya, entah itu dari kulitnya, entah itu dari tangannya, entah itu dari badannya, entah itu dari rambutnya, entah itu dari semua anggota badannya. Entah juga sampai dari suaranya perempuan itu. Bisa jadi fitnah. Makanya hati-hati. Nah, insya Allah. Berapa waktu? Baik, pertanyaan selanjutnya. Dari Opi Kanjika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang, ada orang masuk dulu kajian. Pas kajian itu nggak ikut dan ikut kajian lain. Terus orang yang masuk itu dari kita itu kayak gitu. Nah, dari dulu dia nggak mau bertaubat. Bagaimana caranya kita nggak benci sama orang yang sudah jelek-jelek kita. Ya itu gimana ya? Makanya perbaikin hatinya kita. Niatnya kita pun cukup kalau misalnya niat kita udah benar-benar karena Allah, mau orang ngatain seperti apapun, nggak pernah kedengeran sama telinga kita. Insya Allah, yes, anggap ucapan itu penggugur dosa kita. Mau dikatain dari dulu dia nggak mau bertaubat, siapa kita mau nilai orang lain apa untuk bertaubat atau tidak? Insya Allah, gitu. Ya, berapa Ustaz, ini sudah tidak selesai atau kelompok dilanjut beberapa pertanyaan. Kenapa Ustaz? Bisa dilanjut 2 pertanyaan lagi Ustaz. Ada apa lagi? Lanjut doa. Masih ada 2 pertanyaan. Oh, masih ada 2 pertanyaan itu ya? Iya. Lanjut Ustaz. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah benar hadis mengenai tentang sebelum makan disunahkan untuk mencolek sedikit garam? Dan apakah hadis tersebut sahih Ustaz? Karena hadis tersebut sempat viral di FB. Wallahu a'lam.
Ana sendiri hanya sekedar tahu fadilahnya aja sih. Adapun dari hadisnya Rasulullah itu atau tidak, ana belum bisa memastikan. Wallahu alam untuk yang itu ya. Itu pertanyaan Agnes. Cuman banyak daripada kalangan saudara-saudara kita seperti jamaah tabligh ketika mereka mau makan, mereka pasti menggunakan dengan kelingkingnya mereka untuk ambil sedikit garam sebelum makan. Itu ada fadilahnya sih. Fadilah mungkin ya. Tapi kalau misalnya hadis, wallahu alam, ana nggak bisa mengucapkan dengan pasti, insyaallah. Kemudian ini ana lanjut ya Ustazah ya. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juharni, apakah kita berdosa jika helaian rambut wanita yang jatuh kemudian dilihat oleh orang yang bukan mahramnya? Kalau tanpa sengaja, wallahu a'lam, mungkin kalau nggak sengaja nggak masalah. Karena kita nggak tahu dosa apa yang kita lakukan, kesalahan apa yang kita kerjakan, kan kita nggak tahu. Allah masih mengampuni. Tapi kalau misalnya mungkin dengan sengaja kita menjatuhkan rambut kita, itu mungkin berdosa. Nah, itu Allah a'lam. Nah, makanya jaga hati benar-benar. Adapun ketika kita sudah menjaga benar-benar aurat kita, terus kok tanpa kita sadari jatuh auratnya kita, rambut kita itu kelihatan, wallahu a'lam, mungkin Allah masih mengampuni dosanya. Tapi di sisi lain kita tetap sebagai seorang wanita harus antunna tetap menjaga diri baik-baik. Pun insyaallah. Ya, Masya Allah, barakallah fikum wa jazakallah khair atas semua jawabannya. Semoga bermanfaat dan insya Allah menambah wawasan untuk kita semua dan semoga kita semua dapat mengamalkan apa yang sudah disampaikan. Baik, untuk sesi tanya jawab kami cukupkan. Selanjutnya closing statement. Silakan Ustadz, kami persilakan untuk memberikan kata-kata motivasi ataupun nasihat untuk anak muda di zaman sekarang. Ya, istiqomah dalam agama, istiqomah terus jaga kebaikan. Yang perempuan istiqomah menjaga auratnya, menutup auratnya, menjaga dirinya sebaik-baiknya. Terus niatkan setiap amalan kita itu yang kita cari hanyalah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terbesit sedikit pun dalam hati kita ini niat untuk mencari pandangan dari manusia. Pandangan dari Allah membawa rahmat, pandangan dari manusia membawa azab, membawa fitnah terhadap kita. Insyaallah sedikit nasihatnya dari ana itu insyaallah saja. Masya Allah, nasihat yang luar biasa. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya yaitu sesi doa. Kami persilakan Ustadz lagi-lagi memimpin doa pada kita semua. Tafadol mashkurah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana wa lakal hamdu wajib al-sultan wa sallallahu alaihi wasallam. فتقضي لنا من الحاجات وطهرنا من السيئات وارحمنا من تعالى في الحياة وبعد الموت. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر ذنوبنا وسلمنا وجعلنا من القرب وجعلنا من سكن الهداية في الجنة وسلم صلى الله عليه وسلم حتى يكون. اللهم نسألك العفو والعافية والرحمة والعافية من خير تعالى في اسمك. اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا فإذا استجاب لها. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم قد الحاجة وقد الحاجة إلى الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا ولا تغفر ترحمنا ونكون من الخاسرين. اللهم افتح علينا وعلى طلابنا كتب عارفين فقنا إياه كتير واجعلنا وجعلنا يومك العظيم والسلام في العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وأنت مرضى والصغار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.